Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis data eksplorasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi Karyandi, NPM 1006060119085 kelas D. Untuk analisis data eksplorasi untuk menganalisis data mengenai banyaknya keluarga yang ada di Provinsi Bali. Untuk pertanyaan nomor pertama, untuk pertanyaan awal, yaitu membuat histogram dan dilanjutkan dengan pemenuhan kernel menggunakan metode naif atau uniform kernel dengan H sama dengan 20 bisa dilihat pada output SPSS di samping didapat rata-rata sebesar 1485,66 dengan simpangan baku 1429,05. Jika dilihat dari diagram histogram di samping, maka histogram tersebut termasuk miring ke kanan atau kemiringan yang bernilai positif. Untuk pemulusan kernel itu sendiri bisa dilihat pada grafik di samping dengan menggunakan software R dan dilakukan satu kali. Pemulusan kernel dapat kita lihat bahwa lebar jendela dibuat kecil, H sama dengan 20. Maka kurva densitas cenderung sedikit lembah dan puncak. Untuk membuat diagram dahan daun, dengan menggunakan software SPSS didapat output diagram dahan daun. Pada data dapat disimpulkan bahwa modus terjadi pada data Bali di mana frekuensi sebanyak 94,00 dengan 89 buah nilai yang merupakan titik pemusatan data. Apakah terdapat bimodus pada data Bali tersebut? Bimodus itu sendiri merupakan data yang memiliki nilai modus lebih dari 1. Pada histogram di samping, bisa kita lihat, kita amati bahwa pada data Bali ini hanya memiliki satu modus. Maka dapat disimpulkan bahwa pada data Bali ini tidak memiliki bimodus. Pembuatan box plot pada data Bali bisa dilihat dari hasil output SPSS menggambarkan pada data Bali ini tidak simetris ya, dan data ini tidak berpusat di median. Hal ini dapat dilihat dari jarak median ke kuartil atas lebih jauh daripada jarak median ke kuartil terendah atau paling bawah. Pada box plot di samping juga memperlihatkan bahwa terdapat banyak sekali nilai yang outlier atau bisa dibilang data pencilan. Hitunglah skewness, apakah simetris, miring ke kiri atau miring ke kanan. Dari hasil output SPSS diperoleh nilai skewness-nya 5,270. Diperoleh juga nilai STD error, nilai error skewness 0,091, maka nilai rasio skewness-nya dibagi, bisa dilihat di rumus tersebut, nilai skewness 5,270 dibagi 0,091, hasilnya nilai rasio skewness besar 57,91. Maka diperoleh nilai Z skewness 57,91. Karena nilai skewness-nya lebih dari 0, artinya merupakan nilai positif. Maka data Bali tersebut memiliki kemiringan positif atau miring ke arah kanan. Kurtosis, menghitung kurtosis. Pada SPSS didapat nilai kurtosis sebesar 43,66. Nilai STD error-nya kurtosis 0,182. Nilai rasio kurtosis diperoleh 239,923. Jadi Z kurtosisnya 239,923. Data Bali ini memiliki nilai kurtosis sebesar 43,666, maka nilai kurtosis positif yang jauh lebih besar dari 0 dan jauh dari 0. Oleh karena itu, data Bali tersebut
cenderung runcing atau dengan kata lain cenderung homogen. Apakah terdapat data pencilan? Berdasarkan hasil perhitungan oleh software SPSS, mendapatkan data balik ke 190, yaitu dengan nilai 16.784, dapat kita simpulkan data tersebut merupakan data pencilan karena sangat berbeda jauh dengan data lainnya. Untuk menghitung Trimmed-Mean atau nilai rata-rata terpangkas dengan alfa 0,05 didapat sebesar 1306,974 pada masing-masing ujung kiri dan kanan atas. Untuk menghitung Winsor Z-Mean dengan alfa 0,05 dari hasil R, software R di samping, diperoleh nilai Winsor Z-Mean pada taraf nyata 5% atau 0,05, yaitu sebesar 1370,17. Hitunglah MAD. MAD itu sendiri yaitu median absolute data. Berdasarkan hasil perhitungan di software R, diperoleh MAD dari data Bali ini adalah 479,5 ribu, 1429,0593, 710,9067. Nilai Gini means difference. Menghitung Gini means difference. Hasil dari perhitungan software R diperoleh nilai Gini yaitu sebesar 1149,885. Nilai tersebut sangatlah besar. Hal ini menjadi bahwa antar amatan memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain gugus data ini berisi amatan yang heterogen. Membuat Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh X bar dan sigma ditaksir oleh S dari data tersebut. Kiki plot normal sigma ditaksir oleh S, grafik yang di samping ini menggambarkan selisih antara titik dengan garis diagonal pada grafik sebelumnya. Jika data yang kita miliki mengikuti distribusi normal dengan sempurna, maka semua titik akan jatuh pada garis 0,0. Berdasarkan hasil grafik yang sudah di-outputkan oleh software SPSS, terdapat beberapa data yang tersebar jauh dari garis 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini semakin tidak berdistribusi normal. Untuk Kiki plot normal mu ditaksir oleh X bar-nya itu sendiri, garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan yang tidak ideal. Titik-titik yang diuji sebagian berasal di dekat dengan garis atau menempel pada garis. Namun pada grafik ini terlihat sebagian titik yang berada jauh atau di luar garis Kiki plot. Maka menandakan ada data yang tidak berdistribusi. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu menguji kenormalan dari data Bali dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil output, ini saya menggunakan Minitab. Dari hasil output Minitab itu sendiri, bahwa diperoleh p-value sebesar 0,010. Lanjut kepada pengujiannya, yaitu hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan menggunakan taraf nyata 5% atau 0,05, statistik ujinya dilihat dari output yang ada pada grafik gambar di samping, diperoleh p-value sebesar 0,010. Kriteria uji telak H0 jika p-value kurang dari alfa 0,010 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.
Kesimpulannya, dengan menggunakan taraf nyata 5%, kita ketahui data tidak berdistribusi normal. Baik, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas analisis data eksplorasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklum. Saya Andi Karyandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.